pernah terjadi. Masih ingat ayah di mana kondisinya? Pertama, kedua dong. Jika tidak ada burung, ya. Yang kedua berapa? Dapat 6. Jika ada huruf, terserah laki perempuan, anak cucu, ada yang tidak. Yang ketiga mas, dapat ulang lulus, sah. Jika kapan itu? Jika hurufnya perempuan tadi. Ini baru kamu. Paham ya? Jika kondisi ukur ayah. Saya ulangi pertama apa? Asoba, kapan? Ini apa yang pak? Alwari semua keluarga. Ketika tidak ada puluh sama sekali. Oke? Kalau ada puluh pernah. Tapi kalau puluhnya perempuan semuanya, 1/16 bisa. Itu pun jika ada. Hah? Apa? Kenapa? Perempat. Emang ini perempat? Oh, suami yang belum. Posisi kan sebagai ayah saja, bukan suami ya. Oke, ayah ini pak. Iya ya, di kondisi. Kalau untuk suami ini, coba langsung ke kaki. Karena kaidahnya adalah al-jaddu ya'malul mahalama. Kakek cenamil musa'ibah. Kapan dikain enggak? Jadi kondisi tiga ini akal dimiliki oleh kakek kapan? Ketika tidak ada ayah. Jadi pertama ke kakek apa wajib itu? Oleh siapa wajibnya? Oleh ayah. Itu ketiganya. Ini yang menghijab si kakek. Kalau yang menghijabnya nggak ada, hanya ayah dia. Yang lainnya enggak. Suami, istri, ibu, nenek, anak tidak menghijab kakek. Kakek terhalang oleh siapa? Ayah saja. Oke, ini nggak ada, ayah nggak ada, baru kondisi ini kasih. Pertama asaba kapan? Jika tidak ada ayah dan tidak ada burung. Kemudian 1/6. Kapan? Jika tidak ada ayah dan bersama burung. Gitu kan ya? 1/6 plus sisa kapan? Jika tidak ada ayah dan bersama burung perempuan. Yang itu simpel kan? Makanya ini kata kunci di awal itu harus pakainya dulu. Kunci itu ayat kedua di sini. Nanti dipakai lagi ketika kakek. Sebagaimana kita buat anak, pas buat cucu kan sama. Nah sekarang nggak bisa ya. Ketika kita sudah mampu ayah, kakek lebih mudah. Coba saja. Karena kakek nggak bisa pak. Ayah. Contoh, Mait meninggalkan ayah dan kakek, 2 orang. Mayat belum nikah, ayah nggak punya anak, ibunya udah nggak ada, saudara nggak ada, anak tunggal ini nggak berdua, ada bapaknya ada kakek. Ingat ya, yang dimaksud kakek di sini kakek yang mana nih? Ada kakek yang sahih. Jelas ya, ini kita maksud kakek di sini ya. Oke, berarti di sini ayah berapa? Berapa ayat? Asaba. Kakeknya? Oleh siapa? Ayah. Selesai. Karena mungkin dua-duanya asaba. Kan ayah milik asaba. Kakek juga asaba. Nggak mungkin kok asaba ketemu dalam satu mata. Itu ya rumusannya. Mustahil antakuna asabatani fi manhatin wahid. Mustahil terjadi dua asaba dalam satu kasus. Makanya itu tarikin itu. Ya. Mana aula rajuli dzakari kama qala fil hadis dengan ya fama baqiya fa huwa li aula rajuli dzakari. Adapun jika ada sisa itu semuanya nih untuk laki-laki kedua kesimai. Sekarang kita punya 2 laki nih, ada ayah ada kakek. Mana yang dia kesimai? Ayah. Kakek terhal. Nah, itu kan dari segi pengetahuan. Pengetahuan itu jelas sebenarnya kakek terhalang oleh ayah. Dari segi skill kemampuan, antum juga udah bisa ngitung. Berarti ayah semua harta kan, kakek nggak dapat. Nah, sekarang ada yang ketiga, ada pengetahuan, ada keterampilan menghitung, yang ketiga ada. Nah, ada adabnya. Gimana cara sih kakek berdapat? Kasihan ada gua, ya mungkin dari jauh misalnya datang-datang mau kirain bang dapat warisan, ternyata mahyu sama sekali itu. Nah, gimana bedanya? Ada nggak peluang buat kakek dapat ketiganya? Secara waris nggak ada peluang kan? Ada nggak peluang lain? Ada. Apa itu? Ya, apa itu?
hibah bisa semasa hidup tapi. Jadi ini berarti yang ini sebagai cucunya kan. Atau nih cucunya kayak raya, dia masih punya bapak punya kakek, harus tahu tuh cucu tuh yang kaya itu kakek kita ini pasti akan terhalang oleh ayah kita, kasih hibah. Itu solusi pertama. Hibah berarti semasa hidup kan, hari ini kita punya kakek kita, kayak misalkan cucu ini sakit-sakitan, ya misalkan dia kanker stadium 4, tapi dia kayak raya, ya dia bisnis apalah gitu kan, dia kayak raya. Nah, cuman dari segi kesehatan menurun. Nah, dia hibah buat kakek, kan dia paham ya secara waris kakek saya akan teroleh bapak saya, boleh berlaku tuh bagi musik kakek. Oke, tapi hari ini memilih kakek, oke, ini misalkan ya saya hibahkan apalah dan kendaraan atau uang, begini silakan. Ini solusi pertama hibah. Hal yang kedua wasiat. Karena si kakek kan udah diproyeksikan dia mahjub, berarti bukan ahli waris ya, tapi boleh ada wasiat. Karena kan wakaf misalnya selain ahli waris gitu kan ya, lah wasiat dari waris itu tidak ada lagi ahli waris. Nah, kalau ayahnya ada pasti mewarisi, kalau kakeknya belum pasti nih, makanya boleh masuk ke si kakek. Jelas, karena si kakek dikondisikan akan terhalang. Nah, kalau misalkan si mayit tadi sama filmnya belum sempat hibah, belum sempat wasiat, ada nggak cara lain? Nggak ada hibah dan wasiat. Masa si kakek lo ini ada ya kan ya? Maka antum coba praktekkan ayat 38 surah Al-Isra. Ini apa? Ayat 8. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu, ya kan? Tidak hadir saat pembagian waris kerabat. Jadi kakek yang waris kan ya, yang terhalang gitu ya. Maka bahasa Quran al-Maryam farzuquhum min fasil sekedar itu terakhir pemberian. Nah, si ayah harus sadar gitu kan ya. Ini kan bapaknya dia kan. Betul nggak? Ayahnya kan anak si kakek ini kan. Kasih lah. Secara warisan dia dapat kayak gitu. Tapi secara adat dan tekniknya, nah ini ada namanya negara itu. Kasih lah. Tapi dengan bagian yang tidak tentukan. Ya. Kenapa si ayah nggak lakukan kakek? Kenapa? Yang saya melihat. Ya? Yang saya melihat. Oke. Ada lagi alasan logiknya. Tadi kalau dekat kan, oke, apa lagi? Ya, siapa yang udah bikin baunya, kakek atau ayah? Udah bikin baunya di bawah apa? Hah? Ayah. Bukan bau tanah, bau surga. Coba kakek atau ayah yang bikin baunya? Kakek ya. Walaupun kematian kita nggak tahu ya, mungkin cucu duluan kan. Dari segi usia kan kakek sudah renta, ayah masih muda itu kan ya, tahun seperti itu kan. Dari segi kebutuhan butuh siapa, ayah atau kakek? Emang sih butuh dua-dua, cuman living costnya itu yang mahal siapa, ayah yang masih ada harapan kan. Dia kan udah punya istri nih, udah nggak ada kan lagi kayak atau apa. Kalau kakek ada peluang nggak lima lagi, bisa juga ada ya. Kita nggak tahu ya, banyak kakek itu yang strong sekarang yang kuat. Nah, itu kan pergi selesai. Cuma yang penting adalah tadi di samping ada syariat, tapi ada yang namanya itu atau ya adab.